warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salwa Nur Rahma dengan NPM 2024 4064055172. Saya di sini akan sedikit menjelaskan mengenai pendidikan anak perempuan di Indonesia. Pendidikan bagi anak perempuan adalah proses yang sangat penting dan strategis dalam memberdayakan perempuan, mengembangkan potensi mereka, dan menciptakan kesempatan yang setara. Proses ini tidak hanya berfokus pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup individu, keluarga, masyarakat secara keseluruhan. Aspek-aspek penting dari pendidikan bagi anak perempuan diantaranya, pendidikan berfungsi sebagai alat pemberdayaan yang memungkinkan perempuan untuk mengembangkan potensi diri. Pendidikan memberikan akses kepada perempuan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai tujuan hidup mereka. Dengan pendidikan yang memadai, perempuan dapat mengeksplorasi minat dan bakat mereka, sehingga memperkuat kepercayaan diri dan kemampuan mereka dalam mengambil keputusan. Kemandirian ekonomi. Perempuan yang terdidik memiliki peluang lebih baik untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan mandiri secara finansial. Jadi, pendidikan adalah alat penting untuk pemberdayaan perempuan dan transformasi sosial. Dengan memastikan akses pendidikan yang layak dan berkualitas bagi perempuan, kita tidak hanya menghormati hak-hak dasar mereka, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Mengatasi tantangan akses pendidikan bagi perempuan harus menjadi prioritas bersama untuk mewujudkan kesetaraan gender dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Pendidikan bagi anak perempuan adalah proses yang sangat penting dan strategis dalam memberdayakan perempuan, mengembangkan potensi mereka, dan menciptakan kesempatan yang setara. Proses ini tidak hanya berfokus pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Kemandirian ekonomi. Perempuan yang terdidik memiliki peluang lebih baik untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan mandiri secara finansial. Mereka dapat berpartisipasi dalam ekonomi keluarga dan masyarakat, berkontribusi pada pendapatan rumah tangga, serta membuka peluang untuk berwirausaha. Kesadaran hak. Pendidikan membantu perempuan memahami hak-hak mereka dan mengenali diskriminasi serta kekerasan yang mungkin mereka hadapi. Dengan pengetahuan ini, mereka dapat melindungi diri dan memperjuangkan hak-hak mereka di berbagai aspek kehidupan. Meningkatkan kualitas hidup. Pendidikan memiliki dampak langsung terhadap kualitas hidup individu dan keluarga, kesehatan dan nutrisi. Perempuan terdidik cenderung memiliki pengetahuan lebih baik tentang kesehatan dan nutrisi. Mereka dapat merawat diri sendiri dan keluarga dengan lebih baik, serta memastikan anak-anak mereka mendapatkan pendidikan yang layak. Partisipasi sosial dan politik. Pendidikan mendorong perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Mereka menjaga agen perubahan dalam komunitas, berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Perubahan sosial menjadi kesetaraan gender. Pendidikan bagi anak perempuan juga berperan penting dalam mendorong perubahan sosial. Mengatasi stereotip gender. Pendidikan yang berlandaskan kesetaraan gender membantu memerangi stereotip yang membatasi peran perempuan. Dengan mengajarkan nilai-nilai kesetaraan kepada anak-anak, kita dapat menciptakan generasi yang menghargai kontribusi laki-laki dan perempuan secara adil. Pengurangan diskriminasi. Ketika lebih banyak perempuan mendapatkan pendidikan yang setara, diskriminasi gender dalam berbagai bidang mulai berkurang. Ini menciptakan lingkungan di mana semua individu mencapai kesepakatan yang sama untuk berkembang. Jadi, pendidikan bagi anak perempuan adalah
investasi jangka panjang yang tidak hanya meningkatkan kualitas hidup individu tetapi juga berdampak positif pada keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan memberdayakan perempuan melalui pendidikan, kita dapat mendorong perubahan sosial menuju kesetaraan gender, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Oleh karena itu, penting untuk terus memperjuangkan akses pendidikan yang setara bagi semua anak tanpa memandang gender. Perkembangan pendidikan perempuan pada masa kolonial, yaitu sebagai berikut. Pada masa kolonial Hindu Belanda pada tahun 1800 sampai 1900, pendidikan perempuan menghadapi tantangan signifikan yang dicirikan oleh keterbatasan akses dan diskriminasi. Sistem pendidikan kolonial secara sistematis membatasi kesempatan perempuan, terutama penduduk pribumi, untuk mendapatkan pendidikan formal. Mayoritas anak perempuan hanya menerima pendidikan informal di rumah, yang sebagian besar difokuskan pada keterampilan domestik. Namun, periode ini juga ditandai dengan munculnya para pelopor pendidikan perempuan yang luar biasa, yang secara aktif memperjuangkan hak pendidikan. Tokoh-tokoh utama seperti Raden Ajeng Kartini, Dewi Sartika, dan Rohana Kudus memainkan peran kunci dalam membuka akses pendidikan bagi perempuan, yaitu Kartini mendirikan sekolah Kartini di Jepara pada 1904 dengan misi memberikan pendidikan yang lebih luas bagi perempuan pribumi. Dewi Sartika mendirikan sekolah istri di Bandung, dan Rohana Kudus membuka sekolah kerajinan Amaistia. Mereka berhasil memperkenalkan kurikulum yang mencakup tidak hanya keterampilan domestik, tetapi juga membaca, menulis, dan keterampilan praktis yang lebih komprehensif. Melalui upaya mereka mulai menantang sistem pendidikan kolonial yang diskriminatif dan membuka jalan bagi pemberdayaan perempuan Indonesia. Karya Kartini yang terkenal, Habislah Gelap, Terbitlah Terang, menjadi simbol perjuangan perempuan untuk mendapatkan hak pendidikan dan pengakuan di tengah sistem kolonial yang membatasi. Meskipun akses pendidikan masih sangat terbatas, para pelopor ini meletakkan fondasi penting bagi gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan di Indonesia. Yang kedua yaitu perkembangan pendidikan perempuan pada periode kemerdekaan sebagai berikut. Periode kemerdekaan menandai babak baru dalam pendidikan perempuan Indonesia dengan perubahan signifikan dalam paradigma dan kebijakan pendidikan. Pemerintah mulai mengakui pendidikan perempuan sebagai komponen kunci dalam pembangunan nasional dengan upaya yang lebih sistematis untuk menciptakan akses pendidikan yang inklusif dan setara. Tokoh penting seperti Ki Hajar Dewantara berperan aktif dalam mempromosikan pendidikan yang setara untuk semua gender. Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan dan undang-undang yang mendukung hak pendidikan, dengan titik fokus utama adalah implementasi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 yang menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga negara. Transformasi utama dalam pendidikan perempuan pada periode ini meliputi pendirian sekolah khusus putri. Pemerintah dan masyarakat mulai mendirikan institusi pendidikan yang secara khusus dirancang untuk perempuan, memberikan kesempatan lebih luas dalam mengakses pendidikan. Meningkatkan partisipasi pendidikan. Terjadi peningkatan signifikan dalam partisipasi perempuan pada pendidikan dasar, yang menandakan perubahan sosial yang fundamental dalam pandangan masyarakat terhadap pendidikan perempuan. Kerangka hukum yang inklusif. Undang-Undang Pendidikan Nasional mulai menekankan kesetaraan akses pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan gender, sosial, atau ekonomi.
Periode ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan setara, dengan pendidikan perempuan sebagai salah satu pilar utama dalam proses pembangunan nasional. Transformasi ini tidak hanya terbatas pada kebijakan, tetapi juga mencangkup perubahan sosial yang mendalam dalam perspektif masyarakat terhadap peran dan potensi perempuan. Masa Orde Baru pada masa ini ditandai dengan adanya program wajib belajar 6 tahun pada tahun 1984, peningkatan jumlah sekolah di pedesaan, stereotip seks masih kuat dalam kurikulum, dan program PKK atau pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang memperkuat peran domestik perempuan. Perkembangan pendidikan perempuan pada era reformasi hingga saat ini sebagai berikut. Era reformasi menandai kemajuan signifikan dalam pendidikan perempuan di Indonesia dengan fokus utama pada pemberdayaan dan kesetaraan gender. Pendidikan dan lembaga swasta mulai merancang program komprehensif untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan perempuan. Kemajuan utamanya yaitu implementasi wajib belajar 12 tahun, menjamin kesempatan pendidikan yang lebih panjang dan komprehensif bagi seluruh anak termasuk perempuan. Yang kedua, pengarusutamaan gender, integrasi perspektif gender dalam sistem pendidikan mendorong kesempatan yang lebih setara. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi. Perempuan kini memiliki akses yang lebih luas ke perguruan tinggi termasuk dalam bidang STEM yang sebelumnya didominasi laki-laki. Dan yang terakhir adalah beasiswa khusus. Program beasiswa yang ditunjukkan secara spesifik untuk anak perempuan membantu mengatasi hambatan ekonomi dalam pendidikan. Kondisi terkini dan tantangan. Meskipun pencapaian yang menggembirakan, kesenjangan pendidikan masih terjadi, terutama antara daerah perkotaan dan pedesaan. Di perkotaan, partisipasi sekolah perempuan jauh lebih tinggi dibandingkan daerah pedesaan, di mana anak perempuan masih menghadapi berbagai tantangan untuk mengakses pendidikan. Upaya berkelanjutan diperlukan untuk mengurangi kesenjangan pendidikan antar wilayah, menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan zaman, mengatasi diskriminasi berbasis gender yang masih tersisa, dan memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi semua. Era reformasi telah membuka pintu yang lebih lebar bagi pemberdayaan perempuan melalui pendidikan, namun masih diperlukan kerja keras untuk mencapai kesetaraan sepenuhnya. Pencapaian dan kemunduran dalam pendidikan anak perempuan yaitu sebagai berikut. Pencapaian dalam pendidikan anak perempuan. Yang pertama yaitu peningkatan akses pendidikan, di mana pada tahun 2020 angka partisipasi murni APM di sekolah dasar mencapai lebih dari 96%, dan adanya kesetaraan pendidikan dasar antara perempuan dan laki-laki. Yang kedua yaitu partisipasi pendidikan tinggi. Pada tahun 2021, partisipasi perempuan di perguruan tinggi mencapai 50% dan adanya peningkatan signifikan dalam akses pendidikan tinggi. Yang ketiga yaitu prestasi akademik. Rata-rata nilai ujian F nasional perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki dan menunjukkan kemampuan kompetitif secara akademis. Yang terakhir adalah pengembangan kepemimpinan, yaitu peningkatan partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan keterampilan kepemimpinan dan kerjasama. Kemunduran dalam pendidikan anak perempuan yaitu ada kesenjangan akses di daerah pedesaan, terbatasnya akses pendidikan berkualitas di daerah terpencil, dan perbedaan signifikasi antara fasilitas pendidikan perkotaan dan pedesaan. Yang kedua ada hambatan sosial budaya yang terdiri dari stereotip gender yang membatasi pilihan pendidik
menekankan tekanan untuk menikah dini dan menjalankan peran domestik dan pandangan pendidikan perempuan sebagai pemborosan. Yang ketiga yaitu kendala ekonomi, biaya pendidikan yang tinggi, prioritas pendidikan untuk anak laki-laki dalam keluarga prasejahtera, dan keterbatasan sumber daya keluarga. Yang terakhir yaitu kesenjangan teritorial, disparitas infrastruktur pendidikan antara perkotaan dan pedesaan, dan kurangnya transportasi dan akses di daerah terpencil. Tantangan pendidikan anak perempuan, terdapat tantangan tradisi dan budaya. Nah, tantangan ini yaitu ada tantangan stereotip gender. Tantangan stereotip gender ini terdiri dari pandangan tradisional, membatasi peran perempuan pada ranah domestik, prioritas pendidikan lebih condong ke anak laki-laki, menciptakan ketidakadilan dalam akses pendidikan, mengakibatkan potensi dan aspirasi perempuan. Yang kedua yaitu praktik pernikahan dini. Nah, tantangannya yaitu terdiri dari memaksa anak perempuan meninggalkan sekolah, menghilangkan kesempatan pendidikan, berdampak negatif pada perkembangan pribadi dan akademis, dan kurangnya dukungan dari orang tua dan lingkungan. Yang berikutnya yaitu ada akses dan kesetaraan. Pada akses dan kesetaraan, tantangannya yaitu terdapat hambatan geografis. Nah, pada hambatan geografis itu tantangannya terdapat keterbatasan fasilitas pendidikan di daerah terpencil, minimnya infrastruktur transportasi, kesulitan akses ke sekolah, risiko putus sekolah yang tinggi, dan ada juga faktor ekonomi dan ketimpangan sosial. Nah, ini tantangannya terdiri dari prioritas ekonomi untuk menyekolahkan anak laki-laki, pandangan bahwa anak laki-laki lebih menguntungkan secara ekonomi, memperburuk kesenjangan gender dalam pendidikan, dan membatasi peluang pengembangan diri perempuan. Nah, yang berikutnya tantangannya yaitu terdapat pada kualitas pendidikan. Nah, pada kualitas pendidikan tantangannya yaitu instruktur pendidikan yang tidak memadai, terdiri dari rendahnya kualitas instruktur sekolah, terutama di pedesaan, kurangnya fasilitas sanitasi, kondisi ruang kelas yang tidak layak, kekurangan guru berkualitas, menciptakan lingkungan belajar yang tidak nyaman. Dan yang terakhir yaitu kurikulum tidak responsif, terdiri dari materi pembelajaran tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari, mengabaikan potensi dan peran perempuan, tidak mempertimbangkan kebutuhan spesifik anak perempuan, dan menurunkan motivasi dan minat belajar. Inisiatif dan program peningkatan pendidikan anak perempuan. Peran pemerintah. Kebijakan pendidikan yang mendukung kesetaraan gender. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua anak, termasuk perempuan, memiliki akses yang sama terhadap pendidikan. Salah satu langkah yang harus diambil yaitu menerapkan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender dalam pendidikan. Misalnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 mengesahkan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, yang menegaskan bahwa pendidikan adalah hak setiap individu. Kebijakan ini bertujuan untuk menghilangkan diskriminasi dalam akses pendidikan dan memastikan bahwa anak perempuan mendapatkan kesempatan yang sama dengan anak laki-laki. Yang kedua yaitu program bantuan pendidikan dan beasiswa. Untuk membantu anak perempuan dari keluarga kurang mampu, pemerintah menyediakan berbagai program bantuan pendidikan dan beasiswa. Program ini bertujuan untuk meringankan beban biaya pendidikan sehingga lebih banyak anak perempuan dapat melanjutkan sekolah. Contohnya program beasiswa pendidikan Indonesia (BPI) memberikan dukungan finansial kepada siswa berprestasi dari keluarga tidak mampu termasuk anak perempuan. Kedua adalah peran masyarakat dan lembaga
Swadaya Masyarakat atau LSM. Kampanye kesadaran dan advokasi. Masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat berperan penting dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi anak perempuan. Mereka melakukan kampanye untuk mengedukasi masyarakat tentang manfaat pendidikan bagi perempuan dan mengalami stigma sosial yang menghambat akses pendidikan. Misal, memberikan dukungan emosional dan psikologis. Selain kampanye, LSM juga menyediakan dukungan emosional dan psikologis bagi anak perempuan yang menghadapi tantangan dalam pendidikan. Program mentoring dapat membantu mereka merasa lebih percaya diri dan termotivasi untuk melanjutkan pendidikan. Contohnya yaitu program mentoring di mana perempuan dewasa yang sukses menjadi mentor bagi gadis muda dan memberikan bimbingan serta berbagai pengalaman hidup mereka. Contoh-contoh sukses dari berbagai daerah yaitu yang pertama, model program yang berhasil meningkatkan akses pendidikan bagi anak perempuan. Di beberapa daerah terdapat model program yang berhasil meningkatkan akses pendidikan bagi anak perempuan. Salah satunya adalah program sekolah perempuan di beberapa desa di Indonesia yang menyediakan kelas khusus untuk perempuan dengan pendekatan yang ramah gender. Program ini tidak hanya fokus pada akademik tetapi juga keterampilan hidup seperti kewirausahaan dan kesehatan reproduksi. Yang kedua yaitu kebutuhan khusus anak perempuan. Program-program ini dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus anak perempuan seperti keamanan perjalanan ke sekolah atau dukungan terhadap menstruasi yang sering menjadi penghalang bagi mereka untuk bersekolah secara teratur. Misalnya beberapa sekolah menyediakan fasilitas sanitasi yang layak dan aman bagi siswa perempuan. Langkah-langkah mendorong pendidikan anak perempuan yaitu terdiri dari meningkatkan kesadaran masyarakat. Dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dapat dilakukan dengan cara edukasi tentang pentingnya pendidikan anak perempuan. Cara mengedukasi masyarakat yaitu sebagai berikut: berbagi cerita sukses perempuan berpendidikan, mengadakan diskusi di tingkat desa, menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi, dan membuat poster dan video inspiratif. Yang kedua, menghilangkan stigma negatif terhadap pendidikan bagi anak perempuan. Cara melawan stigmanya yaitu memberikan pemahaman bahwa perempuan berpendidikan bisa membantu ekonomi keluarga, mampu membuat keputusan cerdas, bisa menjadi pemimpin yang hebat, menunjukkan contoh-contoh perempuan sukses dari berbagai bidang, menerapkan prinsip bahwa pendidikan tidak hanya untuk anak laki-laki. Perempuan memiliki kemampuan yang sama untuk belajar dan berprestasi, membangun kepercayaan diri anak perempuan, dan mengubah pandangan tradisional yang membatasi perempuan. Berikutnya yaitu penguatan peraturan hukum. Penguatan peraturan hukum yaitu dapat dilakukan dengan cara memastikan perlindungan hak-hak pendidikan anak perempuan. Hak-hak yang perlu dilindungi yaitu antara lain hak mendapatkan pendidikan yang sama, hak bebas dari diskriminasi, hak atas keamanan dan kenyamanan di sekolah. Upaya perlindungannya yaitu membuat undang-undang yang jelas, mengawasi pelaksanaan hak pendidikan, memberikan sanksi tegas dan pelanggar, membuat undang-undang yang melindungi hak pendidikan, menjamin akses pendidikan gratis dan mudah, melarang diskriminasi di lingkungan sekolah, dan memberikan beasiswa dan bantuan bagi anak yang membutuhkan. Yang kedua yaitu menindak praktik diskriminatif dan kekerasan terhadap perempuan. Bentuk diskriminasi dan kekerasan yaitu mencakup pembatasan akses pendidikan, pelecehan di lingkungan sekolah, pernikahan dini, dan kekerasan berbasis gender. Langkah-langkah penindakannya yaitu dapat dilakukan dengan cara pendampingan hukum, rehabilitas korban, sosialisasi tentang hak-hak perempuan, membuat peraturan tegas tentang kekerasan dan diskriminasi, memberikan sanksi yang nyata bagi pelaku, mendirikan pusat
konsultasi dan pengaduan, dan melindungi anak perempuan dari tindakan tidak bermoral. Dan yang berikutnya adalah keterlibatan orang tua dan komunitas dengan cara mendorong partisipasi orang tua dalam pendidikan anak. Peran orang tuanya yaitu antara lain mendukung pendidikan anak, memberikan motivasi, memfasilitasi kebutuhan belajar, melindungi hak pendidikan anak, mengajak orang tua terlibat aktif dalam pendidikan, mengadakan pertemuan rutin antara sekolah dan orang tua, memberikan pemahaman tentang pentingnya pendidikan, dan mendukung minat dan bakat anak. Dan yang kedua yaitu menggalang dukungan komunitas untuk pendidikan anak perempuan. Bentuk dukungan komunitasnya yaitu beasiswa dari swadaya masyarakat, ruang belajar bersama, mentoring dan bimbingan, program pemberdayaan, membuat program bersama masyarakat, mengadakan kegiatan berbasis cerita sukses, membangun jaringan dukungan, menciptakan lingkungan yang mendukung pendidikan.